Halo teman-teman, lah kita balik lagi. Nah kita kali ini bareng sama tamu kita ya. Tamu kita yang ini dari Xiaomi pastinya. Perkenalkan diri coba Kak, dari Xiaomi. Kalau boleh tahu siapa namanya? Oke, terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Roro Kartika. Kebetulan saya incas sebagai ibu guru. Ibu guru, Iya. dengan ibu guru dari Xiaomi. ngajar tentang Xiaomi. Betul. Jadi saya kebetulan saya trainer untuk area Jawa Timur. And then saya diundang nih sama Mas Ganteng di sebelah buat ya memberikan sedikit kelas kali ya. tapi yang nggak kelas juga sih. Maksudnya kayak ya memberikan refreshing materi tentang basic di smartphone dan juga hal menarik yang ada di Xiaomi tentunya. Bener. Nah, jadi intinya kita mau sharing ya dari kita terus ke teman-teman yang ada yang menyaksikan video ini. Oke, jangan lupa di follow Instagram ASEAN ya, yang baru ya, karena kita transisi ke Instagram yang baru yaitu ASEAN_seluler. Nah, jangan lupa di follow ya. ASEAN_seluler aja lihat di bawah. Di bawah meja. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya aja biar gak lama-lama ya. Oke, kita langsung masuk. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, yang mungkin ini menjadi sebuah polemik ya. Waduh, polemik berat bahasanya. Terkadang menjadi sebuah permasalahan ya. Ada sampai ada dua kubu ya. Jadi pertanyaannya itu apakah suatu ukuran atau kapasitas baterai itu menentukan awet enggaknya si handphone bisa dipakai? Misal nih, handphone saya baterainya 10.000 mAh, handphone saya baterainya 5.000, ada yang 4.000. Nah, semakin besar itu apakah memang menentukan semakin awetkah handphone itu? Itu sih semakin besar semakin awet kayaknya sih enggak sih Mas. Ya. Jadi baterai dengan handphone besar itu nggak jadi patokan ya. Nggak jadi handphone itu baterainya awet ya. Soalnya emang kadang ada dua Tergantung kubu ya. lagi, Jadi gini, ada dua kubu kan teman-teman ya. Jadi handphone saya ini harganya 2 jutaan tapi baterai saya 5.000. Oke. Handphone saya ini harganya 6 juta tapi baterainya kok cuma 4.000. Nah, kan jadi beberapa pertanyaan itu muncul, kenapa di handphone mahal malah baterainya lebih kecil. Iya, Tapi benar. mereka kok bisa lebih awet? Itu dari mananya, Kak? Kalau lebih dari awetnya itu balik lagi ke prosesor yang dipakai ya, gitu. Jadi tidak bisa hanya dari baterainya saja, karena prosesor pun dia kan pasti ada ukuran chipset, ada otak kan, di situ ada otak, ada sirkuit dan lain sebagainya gitu. Yang dia kerjanya yaitu tadi mengontrol usage Penggunaan ya. usage dari powernya, kemudian dari graphicalnya juga. Jadi prosesor yang digunakan itu juga mempengaruhi tingkat awetnya baterai itu tadi. Oh, gitu berarti. Iya. Sama seperti kan bedanya kalau kita ngomong di Xiaomi ya. Xiaomi misalnya kita ngambil contoh di seri Mi 10 yang bulan puasa kemarin launching, itu dia baterainya cuma 4.780 mAh, ya kan? Kalah dengan Ini Note 9. Red, jangan yang ini, kita ngomong dibandingin sama yang seri low end, si Redmi 8 Pro, Redmi 8, dia baterainya berapa? 5.000. Nah, badak kan. Nah, itu kenapa kok yang seri-seri premium atau flagship dia pakai baterai yang tidak terlalu besar, karena prosesor yang dipakai itu udah cukup gitu, nggak perlu gede-gede, karena dia udah ukuran semikonduktor kabel di dalam chipsetnya itu kecil, sehingga itu membantu mengefisiensikan konsumsi dari daya baterai. Jadi tidak perlu lagi kita memproduce flagship dengan baterai besar. Jadi mending alokasi budgetnya tuh budget. Alokasi lebih difokuskan ke fitur-fitur unik lain yang tidak dipunyai oleh kompetitor lain. Oke. Kali dijelasin lagi. Oke, intinya seperti itu. Jadi ukuran baterai itu jangan jadi patokan. Oke. Ukuran baterai jangan jadi patokan. Siap. Nah, tadi
masalah baterai sudah kelar ya. Mungkin dari beberapa teman-teman yang terpecah belah jadi dua kubu. Jadi ini udah pada open question Q&A Iya, gitu ya. jadi kita kan memang kita nggak open question dari Instagram. Kita open questionnya dari riset. Oh, riset lebih keren itu. Jadi dengar dari suara sana, suara sini, dan suara sana sini. Suara batin. Suara batin Ya ya. Allah. Jadi kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus kita kasih jawaban biar Oke, mereka di sana tuh nggak terpecah belah. Oke. Gitu. Aku tim baterai besar, aku tim baterai kecil ya. Biar mereka bisa bersatu karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Iya benar. Menyatukan perbedaan. Oke, ngomong dari baterai sudah ya. Jadi baterai awet, kalau baterai itu baterai besar nggak tentu awet atau nggak tentu jadi sebuah patokan. Betul. Karena adanya prosesor. Dengan dibantu prosesor. Oke, ngomong soal prosesor dan ada temennya kan masih prosesor itu ya, yang bagian Tentunya. dalam itu ya. Nah, temen-temennya yaitu ada RAM, ada ROM, ada GPU sama NPU. Nah, ngomong-ngomong nih, yang jadi pertanyaan teman-teman kan, teman-teman ini kan empat benda tadi ya. Jadi yang pertama RAM sama ROM. Nah, RAM sama ROM ini sebenarnya kerjanya ngapain sih kak? Ya ampun, kerjanya ngapain ya? Kerjanya itu simpan menyimpan sebenarnya. Jadi jadi ROM dan RAM ini adalah dua hal yang tidak terpisah gitu. Jadi bagaikan Romeo Juliet. iya, bagaikan sepatu yang kanan dengan sepatu yang kiri Oke, gitu. Jadi benar. nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Oke, jadi kita mulai dari ROM dulu. ROM itu kepanjangannya dari Read Only Memory. Oh. Kalau RAM, Random Accessible Memory. Jadi kalau ROM kita semua orang awam menyebutnya sebagai memori internal. Ya, memori internal kayak internal 64 GB, internal 128 itu adalah ROM. Nah, kalau RAM itu yang depannya gitu, yang kayak 4 GB. Biasanya sih paling gede kita masih ada di 8 GB ya kak ya. Dari Xiaomi ya? Ya dari Xiaomi. Dari Xiaomi RAM paling besar di 8 GB. Nah, perbedaan dari keduanya apa dan kenapa mereka itu adalah dua hal yang sama ya, yang saling berkaitan maksud saya. Jadi kalau ROM itu adalah tempat penyimpanan dari data, kemudian dokumen, gambar, musik, dan juga aplikasi yang ada di handphone kita gitu. Jadi ibaratnya ROM ini adalah sebuah lemari gitu. Semakin besar ukuran lemarinya, maka semakin banyak juga kan yang bisa disimpan. Entah kita menyimpan baju kayak buku-buku, terus perhiasan maybe, I don't know, terserah kan. Nah, itu adalah ROM. Nah, tapi kalau RAM, judulnya aja Random Accessible. Nah, dia ini bukan tempat penyimpanan, tetapi dia adalah suatu kegiatan, proses yang dilakukan dari smartphone ini yang sifatnya itu sementara gitu, nggak yang kita tuh bakal menaruh banyak sekali dokumen atau barang-barang dalam waktu yang lama. Itu waktunya sangat cepat, temporary gitu. Jadi maksudnya kayak sementara. Kita kita mau buka aplikasi si Facebook ya, mungkin ya si Facebook, berarti dia itu masuknya ke RAM. Masuknya kalau kita buka aplikasinya berarti iya, aplikasinya ke RAM-nya. Tapi kalau kita nggak buka berarti aplikasi itu nyimpennya di ROM. Iya, nyimpennya di ROM. Habis kita download berarti itu masuknya ke ROM. Iya, masuknya ke ROM. Kalau kita buka dia masuknya ke RAM. Iya, benar. Gitu. Jadi kegiatan di Facebook itu proses-prosesnya kan pasti dia kayak akan loading feeds yang terbaru kayak atau memunculkan story-story dari teman-teman kita. Nah, aktivitas-aktivitas dalam aplikasi itu akan ditampung di RAM-nya itu tadi gitu. Nah, ketika kita tidak menggunakan Facebook atau kita meng-close gitu atau kita sign out, nah udah itu akan kembali ke tempat semulanya, yaitu ROM itu tadi, memori internal tadi gitu. Jadi persamaannya kalau di dunia nyata ya di real life ya, kita ambil baju dari lemari kita pakai itu RAM. Yes. Terus habis itu kita udah cuci, terus kita balikan ke lemari dan lemari itu adalah si ROM. Ya. Oh gitu. Mungkin teman-teman udah paham ya. Mungkin sedikit banyak udah paham ya. Mungkin bisa komen aja di Instagram kita ya. Oke. Kan tadi RAM sudah ya, mungkin sudah sangat jelas dan kita contohkan ke dunia nyata juga. Nah, kali ini yang sangat asing mungkin bagi teman-teman ya, ada GPU sama NPU. GPU sama NPU ini apa? Oke.
GPU. GPU itu kepanjangannya adalah Graphic Processing Unit. Jadi kita kata kuncinya tuh di huruf G-nya itu, grafik ya. Jadi kita, kalau saya sih bahasa gampangnya kita ngomong GPU itu adalah dokter spesialis gitu. Dokter spesialis di dalam prosesor di handphone kita yang fungsinya itu untuk dia menangani menangani penyakit dalam. Menangani kerjanya khusus. Proses-proses yang melibatkan aktivitas grafikal atau gambar ya, seperti aktivitas ketika kita menonton video, menonton film, aktivitas ketika bermain game. Artinya aktivitas yang melibatkan banyak gambar yang bergerak dan yang ditampilkan di layar. Nah, yang mengatur proses kegiatan agar gambar itu smooth, lembut, tidak putus-putus, terus tidak pecah, itu ya si GPU itu tadi gitu. Berarti buat teman-teman yang suka ke game ya, jangan cuma lihat dari RAM sama prosesor. Iya, nggak cukup. Lihat juga jenis GPU-nya apa. Gitu. Dari NPU-nya sendiri tadi temannya si GPU, NPU? Oke, NPU ya. Kalau NPU itu adalah Neural Processing Unit. Bahasanya kan udah kedokteran banget ya, neural gitu. Oke, kalau NPU itu dia adalah otaknya atau syarafnya Kak gitu. Otak atau syaraf dari di dalam prosesornya itu yang dia fungsinya untuk menangani proses-proses kegiatan di sistemnya gitu. Jadi dia kayak ya syaraf, ketika kalau di otak kita itu kita punya kayak kabel-kabelnya, syarafnya yang fungsinya dia menggerakkan segala macam proses yang ada di sistem di smartphone kita gitu. Jadi istilahnya dari beberapa benda-benda tadi atau beberapa teman-temannya si prosesor tadi bekerja, mereka tuh dibantu dengan NPU. Iya benar. Jadi dia processingnya gitu, processing data di dalam sistemnya. Oh gitu. Jadi si NPU ini istilahnya dia itu istilah backingnya ya. Iya, backingnya. Otak keduanya. Jadi istilahnya yang bantu si RAM, ROM, GPU dan prosesor itu biar bekerja lebih maksimal. Benar, iya. Gitu. Jadi mungkin yang teman-teman kemarin asing dengan istilah-istilah tadi yaitu GPU, NPU, RAM dan ROM yang mungkin ya sudah sedikit tercerahkan ya. Mungkin bisa dipelajari. Nah, tadi sudah ya untuk masalah jeroan. Jeroannya si handphone ya. Nah, kita sekarang masuk ke Xiaomi ya, ke spesifik dari handphone Xiaomi, bukan spesifikasi tapi kelebihan lain yang mungkin teman-teman nggak tahu dari Xiaomi itu sendiri. Nah, Xiaomi ini kan dulu dia tuh tiba-tiba dia dicari sama orang dan digandrungi atau disenengin sama anak-anak muda. Betul. Ya kan? Nah, itu yang buat mereka terlihat berbeda dengan brand lain atau jenis handphone lainnya apa sih? Oke, terima kasih, itu adalah pujian. Ya, enggak sih. Saya jelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam perusahaan kami di Xiaomi, kami memiliki visi yaitu menjadi perusahaan yang keren bagi penggunanya, gitu kan, dan menyediakan produk berkualitas dengan harga yang jujur. Kita tidak mengatakan Xiaomi sebagai brand dengan produk harga yang termurah di sini, tetapi kita mengatakan bahwa produk Xiaomi ini kualitas kami bisa dibandingkan dengan kompetitor, tetapi kami tidak mengambil margin yang terlalu besar di sini. Jadi harganya jujur. Jadi laba ngepres guys. Laba ngepres. It's okay. Karena itu yang pertama. Kedua, tadi saya setuju kalau kakak ini mengatakan bahwa Xiaomi adalah salah satu brand yang sangat digemari oleh anak muda karena emang di dalamnya ada banyak sekali fitur-fitur yang keren gitu. Dimana fitur-fitur yang keren itu diadakan dengan adanya banyak masukan, banyak inputan ya melalui komunitas resmi kami yang bernama Mi Fans. Oh, mungkin teman-teman yang Mi Fans ya mau komen ya, teman-teman yang Mi Fans ya, halo saya Mi Fans oke. Jadi
siapapun kalian yang punya atau sudah menggunakan handphone Xiaomi dari zaman Redmi 4A, Redmi 5A ya kan, itu kalian pasti tahu kan Mi Friends itu bentuknya dia bisa dibuka di aplikasi di handphonenya Mi Friends. Jadi dia tuh kayak platform sosmed gitu. Jadi kita para penggunanya tuh bisa saling tukar-tukaran informasi, bisa ngibah juga ya, bisa ngegibah soal Xiaomi gitu. Kalaupun misalnya ada keluhan di salah satu fitur Xiaomi, biasanya mereka akan ada forum diskusi di situ gitu. Nah, dari situlah mungkin para apa sih namanya profesor-profesornya Xiaomi iya, para ahli-ahli Xiaomi ya, ahli-ahli research and development itu mendengarkan keluhan yang sudah ada di platform itu tadi gitu, dan berusaha untuk melakukan improvisasi, perbaikan, dan kalau perlu inovasi produk yang lebih baik dan juga lebih bisa membantu para penggunanya. Berarti si Xiaomi ini maksudnya dia itu membuat suatu device dari Xiaomi memang dibuat untuk para anak-anak muda yang menginginkan sesuatu device yang menurut mereka itu aku pengennya ini ada ininya dan sama Xiaomi dikabulkan. Iya, gitu. Mungkin teman-teman yang pengen request ya, handphone saya pengen bisa terbang gitu ya. Kalau itu kebetulan saat ini kami belum bisa ini ya menyelesaikan masalah cinta, kita belum bisa gitu. Karena baru kita ini baru gadget ya. Mungkin ada suatu saat ada kayak biro jodoh di Xiaomi kali ya. Ada primbon. Oke. Jadi dari apa namanya, keunikan dari apa namanya, perbedaan Xiaomi dari Xiaomi dengan handphone seperti tadi ya. Ya, ada komunitasnya. Kemudian harga kami harga yang jujur dengan kualitas yang sama, setara gitu. Jadi kualitas sama dengan harga yang lebih jujur pastinya. Betul. Jadi kadang jujur itu sakit guys. Kita ada beberapa barang ekosistem Xiaomi yang unik yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah, mungkin biar kakak ini aja yang jelaskan ya, apa aja barang aneh atau barang unik dari ekosistem itu yang belum diketahui banyak orang. Oke, kita sekarang ada 2 produk unik yang mungkin bisa diulas agak sedikit dalam tapi ringkas aja ya. Yang pertama, ini kan sangat relate banget. Sekarang kita berada di musim musibah karena virus corona COVID-19 ya kan. Jadi dimana-mana pada kayak harus pakai masker, pakai face shield gitu kan, karena virus ini memang sifatnya dia bertebaran di udara ya kan. Nah, Xiaomi sebenarnya nggak Xiaomi aja sih, pada dasarnya umumnya brand elektronik itu punya produk yang bernama air purifier gitu. Xiaomi juga punya air purifier, cuman kita lebih kompleks ya, lebih canggih dan juga lebih apa ya, manfaatnya tuh dia lebih bisa menyaring, mengena di hati gitu ya. Lebih bisa menyaring setiap partikel udara yang masuk itu dengan sampai ke level yang paling kecil, lebih kecil daripada virus sekalipun gitu. Nah, jadi ini air purifier di sini kita menggunakan filter HEPA, yang mana filter HEPA ini bisa menyaring partikel udara hingga 0,03 mikron, yang mana itu sangat kecil sekali gitu. Dan untuk partikel paling besarnya kita juga bisa menyaring udara dari misalnya debu dari puntung rokok, terus bulu kucing, terus ya pokoknya itu aja kan termasuk besar ya gitu kan, bulu kucingnya bisa dilihat dengan mata. Iya kan, bisa dilihat dengan mata gitu. Nah, kemudian untuk jangkauan dari filter udaranya juga luas, bisa sampai 80 meter persegi. Oh gitu. Untuk fungsi utamanya si Mi air purifier itu apa? Oke, jadi tentunya kita kan misalnya kita hidup di kota besar atau nggak usah hidup di kota besar deh. Kita nggak usah hidup di kota besar, tapi kan udara di sekitar kita ini tidak steril ya gitu. Belum lagi kalau kita punya alergi, anak-anak kan kadang ada yang punya alergi terhadap bulu kucing, alergi terhadap partikel bunga. Nah,
dari latar belakang itu makanya kita perlu untuk punya air purifier di rumah. Jadi si air purifier ini dia kerjanya itu bersihkan Udara. Betul. Oh, oke. Kan menjernihkan udara, kan air purifier. Air purifier. Purifier. Jadi biar udara makin seger bisa pakai Betul. air purifier dan nggak seger tapi bersih ya. Bersih, juga ya. ya. Dasar Dan bersih gitu ya. Yes. Dan enaknya ini kita bisa kontrol seberapa jauh gitu kan, seberapa jauh jangkauan dari air purifier, terus kita juga bisa atur untuk tingkat kebisingannya gitu, karena air purifier kan benda elektronik juga, itu dia ada suaranya. Jangankan air purifier kayak rice cooker atau kulkas itu kan pasti ada suaranya kan, kayak AC aja ada suaranya kan. Nah itu kita bisa tentuin apakah kita berada di kamar tidur atau kita ada di ruang tamu kayak gitu. Oh gitu. Jadi dia itu menyerap kotoran, dia keluarkan yang bersih. Menyerap udara kotor, dia keluarin udara yang bersih gitu. Iya betul. Oke. Keren. Enggak, bukan mengeluarkan sih, dia hanya menyaring. Oh, menyaring yang kotor. Menyaring yang kotor. Jadi udara yang disaring nanti yang diambil tuh yang kotor-kotor aja di air purifiernya. Jadi kita harus rajin bersihin filternya itu tadi. Dan bagusnya filter HEPA ini kita bisa ganti dengan filter-filter brand lain asalkan ukurannya sama. Oke. Jadi cocok ya buat keadaan pandemik ini. Jadi biar udaranya bersih dan kita nggak perlu sering-sering lagi nyemprot-nyemprotin desinfektan ke barang-barang gitu kan. Bahaya juga kalau banyak-banyak dipakai desinfektan. Mabuk. Oke ya, jadi sudah sekian panjangnya kita ngobrolin tadi tentang Xiaomi. Ya, udah penasaran mau dapetnya di mana biar nggak ketipu yang abal-abal ya pastinya ya. Iya, banyak banget yang tiruan pakai nama Xiaomi gitu kan. Apa aja sekarang aja dia abal-abalin. Telur aja yang abal-abal. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran mau dapetin barang-barang Xiaomi tadi yang original pastinya dan garansinya juga resmi, itu di mana sih Kak? Oke, jadi teman-teman gak usah khawatir lagi karena Xiaomi sekarang udah resmi berada di Indonesia. Dan kami juga punya banyak sekali dealer-dealer authorized di masing-masing kota. Nah, kebetulan kayaknya saya inget deh, ini di kota Probolinggo kita juga punya nih authorized dealernya Xiaomi, yang mana barang-barang yang dijual pertama bergaransi resmi dari Xiaomi, yang kedua juga pastinya lengkap dan mudah untuk kalian mendapatkan seluruh ragam produk ekosistem dari Xiaomi. Jadi untuk teman-teman di Probolinggo dan sekitarnya ya bisa langsung mampir ke Mi Shop ya. Mi Shop yang ada di Jalan Dr. Sutomo nomor 175 Kota Probolinggo yang ada logo Mi dan warnanya oranye. Ya, berwarna oranye seperti jeruk, kan manis, kecut dan segar, maksudnya menyegarkan pandangan kalian gitu. Karena di sana banyak barang-barang unik ya yang jarang kita lihat ya. Mungkin biasanya Xiaomi ini biasanya kayak ke toko handphone, tapi di sana banyak macam-macam, bahkan tas juga ada, TV pun ada ya enggak. Oke, jadi jangan teman-teman di Probolinggo dan sekitarnya jangan lupa mampir ya ke Mi Shop di Jalan Dr. Sutomo nomor 175 Kota Probolinggo. Kalau teman-teman cari barang-barang Xiaomi yang bergaransi resmi, original pastinya, dan nggak takut ditipu penjual. Oke. Jadi langsung mampir aja. Dan cukup sampai sini aja. Terima kasih buat Kak siapa tadi? Ya lupa. Tika. Kak Tika. Oke. Dari mana Kak? Dari Surabaya ya? Ya, saya spesial dari Surabaya loh. Spesial guys. Buat teman-teman Probolinggo ya, Kak Tika ini dari Surabaya. Thank you, terima kasih banyak sudah sharing sama kita Sian Seluler dan teman-teman di sini ya, teman-teman pecinta teman-teman sahabat Sian Seluler ya. Oke, sampai di sini aja dan dadah. See you. Audio Jungle.